Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Kusuma Dewi Lubis dengan nomor BP 3004. Kami dari kelompok ekologi akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang siklus karbon. Pertama yang akan dibacakan oleh Zia Amelia. Yang pertama dibacakan dengan definisi siklus karbon, kedua jenis siklus karbon, ketiga stok karbon, dan keempat aliran karbon. Siklus karbon. Siklus karbon adalah siklus biokimia dengan karbon yang berpindah-pindah dari biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Karbon ini di alam tidaklah diam, namun mengalami suatu siklus yang menyebabkan karbon mengalami pertukaran seperti antar satu reservoir dengan reservoir lainnya. Reservoir merupakan tempat. Perkenalkan, nama saya Fulfani Rozikirlah. Bisa dipanggil Fani dengan nomor NIM 2210212024. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana siklus karbon terjadi. Sebelum masuk ke dalam siklus karbon, akan lebih baik kita mengenal pengertian dari siklus karbon itu sendiri. Siklus karbon ini memiliki pengertian yaitu proses perpindahan karbon dari berbagai proses. Nah, jadi siklus karbon ini ada dua, yaitu siklus karbon pendek dan siklus karbon panjang. Kalau siklus karbon pendek itu siklus karbon yang berlangsung dengan cepat. Nah, sedangkan kalau siklus karbon panjang itu adalah siklus karbon yang berlangsung dengan waktu yang cukup lama melalui proses geologis. Nah, mari kita bahas secara detail apa itu siklus karbon pendek dan siklus karbon panjang. Untuk siklus karbon pendek, itu tuh komponen yang berperan di dalam siklus itu adalah tumbuhan dan fitoplankton. Karena pada hewan dan manusia itu akan melakukan proses respirasi, di mana proses itu keduanya akan memerlukan oksigen dan akan melepaskan karbon dioksida ke atmosfer. Nah, di karbon dioksida ini karbon dioksida lepas di atmosfer ini akan digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, untuk fitoplankton itu juga menyerap karbon dioksida di atmosfer untuk membentuk karbohidrat dan oksigen. Tumbuhan akan memanfaatkan gula yang akan dihasilkan untuk menghasilkan energi untuk proses pertumbuhannya. Nah, kalau untuk siklus karbon panjang, itu adalah siklus karbon yang memerlukan jangka waktu yang cukup lama gitu. Nah, pada siklus karbon ini, karbon berpindah dari bentuk batuan, tanah, laut, dan atmosfer dengan rentang waktu sekitar 100 sampai 200 juta tahun. Perpindahan karbon ke atmosfer permukaan bumi ini terjadi karena proses pelapukan batuan. Nah, untuk siklus karbon panjang ini terbagi dari dua persamaan, yang itu persamaan pertama CO2 ditambah dengan CaSiO3 itu akan menghasilkan CaCO3 dan SiO2. Reaksi ini adalah reaksi timbal balik. Perkenalkan, nama saya Nasrullah Hasibuan dengan nomor BP 221024. Di sini saya akan menjelaskan tentang stok karbon. Stok karbon di atmosfer terdapat dalam beberapa bentuk seperti karbon dioksida, CO2, karbon monoksida, CO, metana, CH4, dan sebagian kecil hidrokarbon. Sebagian besar stok karbon di atmosfer terdapat dalam bentuk karbon dioksida yang dapat mencapai 828 Pg, sementara dalam bentuk karbon monoksida hanya sebesar 3,7 Pg. Stok karbon di reservoir, hidrosfer, atau laut diperkirakan 50 kali lebih tinggi dibandingkan di atmosfer, yaitu mencapai 39.000 pgc. Tempat karbon terakumulasi membentuk stok karbon stok dalam tingkat selama turun waktu tertentu. Pergerakan karbon dan pertukaran dari reservoir ke reservoir lainnya terjadi karena proses kimia, fisika, geofisika, dan biologi yang bermacam-macam. Lalu yang terakhir itu ada aliran karbon atau carbon fluxes. Aliran karbon antara atmosfer dan laut terjadi melalui tiga mekanisme. Tiga mekanisme tersebut yaitu yang pertama pompa kelarutan,
Pompa kelarutan ini bersifat dua arah tergantung perbedaan gradien konsentrasi CO2 antara laut dan atmosfer. Pompa kelarutan merupakan pertukaran gas karbon atau gas exchange yang terjadi akibat perbedaan konsentrasi CO2 antara laut dan atmosfer. Proses tersebut terjadi secara difusi dan berlangsung di bagian permukaan laut. Yang kedua dan ketiga yaitu ada pompa biologis dan pompa karbonat yang merupakan siklus penyerapan karbon dari biota melalui pernafasan mereka. Proses tersebut yang bersifat satu arah. Demikianlah presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.